Nah, saudara, kita akan bahas soal banjir di jalur kereta bersama dengan manajer Humas KAI Daob 4 Semarang, Lukman Arif. Pak Lukman, selamat pagi, Assalamualaikum. Kebersamaan ini, Waalaikumsalam, kekompakan ini selamat pagi Mbak Okta dan selamat menunjukkan pagi Pak semuanya. Lukman, saat ini masih ada nggak Pak titik-titik mana saja yang masih terendam banjir saat hujan deras turun di wilayah Daob 4 Semarang? Ya, sama dengan pagi ini ya, upaya normalisasi jalur kereta api antara stasiun Pekalongan, stasiun Seragi, tepatnya di kilometer 88 sampai dengan 89, masih terus kami lakukan ya. Genangan memang masih ada, tapi itu tidak di tubuh badan rel, tapi di kanan kiri dari jalur kereta api tersebut. Dan kami pastikan jalur kereta api tersebut aman untuk dilewati oleh perjalanan kereta api meskipun dengan kecepatan terbatas yaitu 40 km per jam. Tapi kami akan terus berupaya untuk melakukan normalisasi tersebut selama 24 jam. Dan kami mendatangkan 4 mesin kereta perawatan jalur rel atau KPJR. Kami datangkan ratusan pekerja untuk mempercepat proses normalisasi tersebut. Oke, Pak Lukman, kalau ketinggian air kemarin itu bisa sampai mencapai berapa sih Pak yang tertinggi dan ada batasnya nggak sih Pak sampai ini harus di beberapa perjalanan kemarin sempat dibatalkan. Yang aman untuk dilewati kereta itu seharusnya berapa sentimeter begitu misalnya? Ya, ketika kami memutuskan jalur tersebut tidak aman untuk dilewati oleh perjalanan kereta api itu ketinggian air di atas 20 cm per sentimeter. Jadi ketika ketinggian air di atas 20 cm itu kami putuskan jalur tidak aman dan tidak boleh ada kereta lewat sembari kami melakukan pengecekan langsung secara visual dan di lokasi untuk memastikan kondisi rel terutama, kondisi rel, kondisi geometri jalur rel tersebut, pondasi dari tubuh badan rel tersebut dan juga eh, batu balas yang menjadi kekuatan dari rel tersebut. Kami harus pastikan langsung ke lokasi, melihat secara visual dan juga melakukan pengukuran di sana untuk memastikan bahwa rel tersebut aman. Oke, ada batas aman yang harus diperhatikan agar perjalanan lebih lancar. Pak Lukman, tapi sebetulnya apa sih Pak yang menjadi sumber permasalahan sampai permasalahan ini ya bisa dikatakan kerap berulang gitu setiap tahunnya? Apakah karena jalurnya yang posisinya rendah, topografi wilayah kah atau seperti apa? Iya, memang persoalan ini sepertinya terjadi ya. Tahun kemarin juga ada di wilayah Daup 4 Semarang dan memang sepanjang jalur kereta api di wilayah Daup 4 Semarang itu sejalur dengan garis pantai utara. Dan kebetulan juga banyak beririsan atau bersinggungan langsung dengan sungai-sungai yang melintas di rel kereta api. Jadi banyak jembatan-jembatan kereta api yang beririsan langsung beririsan langsung dengan sungai-sungai besar tersebut. Dan masalahnya itu tiap kali ada hujan yang dengan intensitas tinggi, kapasitas air naik, aliran sungai tersebut alirnya meluber sampai dengan jalur kereta api. Itu menjadi persoalan. Dan kemarin di Pekalongan selain ada curah hujan yang tinggi, ada rob juga dan juga ada beberapa tanggul sungai yang jebol sehingga itu air mengalir ke jalur kereta api dan juga di warga kanan kiri rel tersebut. Oke, Pak Lukman, ini kan upaya normalisasi juga sudah dilakukan sejak beberapa hari. Sudah ada belum Pak, misalnya hasil evaluasi begitu dari beberapa hari kemarin, melihat juga bagaimana orang yang melakukan refund atau pengembalian tiket kereta? Ya, sejak kami putuskan jalur tersebut tidak aman mulai Sabtu pagi hingga Senin pagi ya, ada sekitar 132 perjalanan kereta api yang kami batalkan, ada sekitar 30-an pola operasi kereta api yang harusnya lewat utara kami putar lewat jalur selatan dan lebih dari 11.000 penumpang yang melakukan proses pembatalan tiket akibat jalur tersebut tidak bisa dilewati. Namun semua itu pilihan harus kami ambil karena kami mengedepankan dari sisi safety. Kami harus yakin bahwa jalur yang dilalui itu benar-benar aman untuk dilewati oleh jalan kereta api. Ketika kami tidak bisa meyakinkan tersebut ya keputusan terberat kami ambil yaitu kereta tidak boleh melintas di jalur tersebut. Itu semua pilihan berat memang. Oke, untuk safety tentunya. Anda tadi mengatakan soal normalisasi Pak jalur Pekalongan Seragi khususnya tepatnya di kilometer 88 yang sampai dengan saat ini juga masih dikerjakan. Sebetulnya normalisasi seperti apa sih Pak yang dilakukan di sana? Ya, kondisi rel sekarang itu sudah naik sekitar 20 cm dari posisi sebelum banjir ya. Dan kami akan terus update terus kenaikan sampai dengan 50 cm sebelum terjadinya banjir. Jadi total mungkin sebelum banjir sampai dengan idealnya menurut versi kami yaitu 50 cm. Proses tersebut masih berlangsung sampai dengan saat ini. Tadi juga kami sampaikan bahwa kami mendatangkan 4 mesin kereta perawatan jalur rel, 4-empatnya standby di lokasi tersebut. Kami datangkan eh,
ratusan pekerja untuk mempercepat proses normalisasi tersebut. Mereka bekerja 24 jam sehari. Kami juga datangkan belasan ribu balas kibik untuk memperkuat pondasi tubuh banana di sana. Jadi mereka terus-terusan bekerja sembari melakukan program-program yang kami Oke, nah jadwalkan. itu berapa lama Pak prosesnya? Kemudian ada target nggak sih Pak itu akan selesai berapa lama begitu? Harapan kami memang secepatnya ya jalur tersebut bisa aman, bisa dilewati oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan normal yaitu sekitar 100 km per jam. Apalagi kita lihat sebulan ke depan kan sudah bulan Ramadan dan menjelang angkutan Lebaran. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa kembali normal sebelumnya. Oke, Pak Lukman sejauh ini ada antisipasi nggak Pak? Ataupun juga masyarakat yang masih ingin misalnya melakukan refund untuk perjalanan di waktu yang dekat ini? Ya, memang meskipun jalur sudah aman dan perjalanan kereta api sudah menjadi normal ya, meskipun masih kecepatan terbatas di lokasi tersebut, kami masih memberikan kesempatan kepada penumpang yang terdampak perjalanannya mulai hari Sabtu dini hari hingga Senin pagi dan ingin memproses refund dari tiket yang telah mereka pesan sampai dengan 7 hari dari tanggal keberangkatan yang tercetak di tiket tersebut. Proses refund tersebut bisa dilakukan di loket stasiun ataupun di aplikasi Akses PKI. Akan kami kembalikan 100% sesuai dengan harga yang tercetak di tiket tersebut. Oke, dikembalikan 100% bagi mereka yang akan refund. Berarti penegasan Pak untuk saat ini masih normalisasi dan sudah normal ya Pak ya? Artinya perjalanan kereta juga tidak terhambat begitu? Ya, sudah normal dan kami pastikan tidak ada lagi pembatalan kereta api, tidak ada pola operasi yang berubah dari sebelumnya. Paling kereta terganggu adalah kecepatannya terbatas ketika melewati sekitar 1 km lokasi yang masih proses normalisasi tadi. Oke, baik, upaya normalisasi Setelah terus. itu semua normal kembali ya. Ya, baik. Tentunya upaya normalisasi terus dilakukan dan tadi tentunya diharapkan ini bisa segera selesai untuk normalisasinya sampai di batas aman sehingga perjalanan kereta bisa lebih lancar dan tidak terganggu lagi dengan banjir yang terjadi seperti di jalur Pekalongan Sragi. Terima kasih Manajer Humas KAI 24 Semarang, Pak Lukman Arif sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak Lukman. Terima kasih Kompas TV, selamat pagi.